Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dikuatkan iman Islam kita, diampuni dosa-dosa kita, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat atau yang disebut Yaumul Qiyamah adalah hari yang sangat dahsyat dan sulit dibayangkan oleh akal manusia. Al-Quran dan Al-Hadis menggambarkan sebagai hari yang sangat berat, karena seseorang akan lari dari ayah dan ibunya, lari dari anak istrinya dan saudara-saudaranya. Kiamat merupakan perkara gaib yang wajib diimani setiap mukmin. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda-tandanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu semua amal perbuatan akan ditampakkan dan dihisab. Tidak ada yang selamat kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, ada 3 kelompok manusia yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari kiamat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan dan mereka tidak akan dihisab. Mereka berada di atas tumpukan kasturi hingga selesai hisab terhadap semua umat manusia. Berikut 3 orang yang tidak takut pada hari kiamat. Yang pertama, seseorang yang membaca Al-Quran dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia mengimami sesuatu kaum yang sedang mereka menyukainya. Yang kedua, da'i yang mengajak solat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang menjaga hubungan baik antara ia dengan tuannya dan antara ia dengan bawahannya. Hadis riwayat Tabarani. Jika ada suatu yang dapat membuat kita tenang dari dahsyatnya hari kiamat, maka hal itu lebih berharga daripada berjuta-juta kenikmatan dan kesenangan di dunia ini. Sungguh celaka dan merugi bagi orang yang mengira bahwa membaca Al-Quran itu adalah sesuatu perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril menggambarkan kepada Nabi bahwa akan terjadi banyak fitnah, beliau bertanya, apakah jalan keluar darinya wahai Jibril? Jibril menjawab, kitabullah. Pesan yang bisa dipetik dari hadis tadi bahwa Al-Quran merupakan sumber keselamatan dan syafaat pembelaan bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Mengamalkan isi Al-Quran akan menjauhkan kita dari fitnah dan mendapatkan keberkahan dari pembacanya, menyelamatkan seseorang dari segala fitnah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka sakinah dan rahmat akan turun ke dalam rumah itu, dan setan-setan akan keluar dari rumah itu. Para ulama menafsirkan bahwa maksud fitnah di sini adalah kemunculan Dajjal, kekejaman bangsa Tartar, dan lain sebagainya. Nabi Yahya alaihi salam pernah berkata kepada Bani Israel, Allah telah memerintahkan kalian agar membaca kalamnya, dan perumpamaannya adalah seperti sesuatu kaum yang terpelihara dalam bentengnya, sehingga dari manapun musuh menyerang, maka kalian akan mendapati pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penjaga dan pelindung dari mereka. Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya yang berjudul Fadilah Amal menerangkan
Adakah seseorang muslim yang tidak menyadari, bahkan tidak memikirkan tentang kehebatan, kesedihan, kengerian, bencana, dan kesusahan dari hari kiamat itu? Jika ada sesuatu yang dapat membuat kita tenang dari bencana hari kiamat, maka hal itu lebih berharga daripada beribu-ribu kenikmatan dan berjuta-juta kesenangan. Sungguh ia telah mendapat kebahagiaan yang sangat besar apabila ketenangan itu ditambah dengan kegembiraan dan kesenangan. Kata Maulana Zakaria. Menurut Maulana Zakaria, sungguh celaka dan merugi bagi orang yang mengira bahawa membaca Al-Quran adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Tertulis dalam Mu'jamah Al-Kabir bahawa perawi pertama dalam hadis tadi ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang ia mengatakan, apabila aku tidak mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, diulangi sampai 7 kali, maka aku tidak akan meriwayatkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 golongan yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari kiamat kelak. Semoga kita semua termasuk ke dalam salah satunya. Amin Allahumma amin. Apabila video ini bermanfaat, maka share di media sosial Anda, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.